Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Mustasya, NIM 5011900353. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS saya yang mata kuliah mengantar manajemen dan dosen pengampu Z. Haryanto. Pertanyaannya, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Yang pertama, menetapkan target dan tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kerja kelompok. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia. Untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Pertanyaan nomor 2, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1143. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori kedua yaitu teori E.R.G. Alderfer. Pada tahun 1169, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Teori ketiga yaitu teori kebutuhan Cielan, seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David Cielan mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Teori keempat yaitu teori motivator. Eugen Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori ini. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap
terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator ini juga dikenal dengan teori dua faktor, yaitu keputusan bekerja dan ketidakpuasan bekerja. Teori kelima yaitu teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektasi teori. Terdapat tiga konsep teori harapan Fromm, yaitu harapan, instrumentally, dan valensi. Jawaban pertanyaan nomor 3. Akhir-akhir ini pemerintah di berbagai daerah di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Motivasi yang saya akan berikan jika saya seorang pemimpin yaitu mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja paruh dengan tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat serta program keselamatan dan kesehatan kerja. Terus saya akan membuat rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Lalu saya akan mengambil langkah penanganan risiko terhadap pekerja atau buruh untuk pengusaha yang diduga terinfeksi COVID-19 sesuai standar penanganan Kementerian Kesehatan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.